Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para ikhwah billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini kita akan membahas tentang sholat jamaah di dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil alumhi bidarini amin. Syekh Abu Suja berkata, paslun ay hadza paslun wa salatul jama'ati sunnatum muakkadah wa alal ma'mumi ayyan wiya an ya ayyan wiyal jama'ata dunal imam. Salat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bagi makmum wajib ia niat berjamaah. Bagi imam niat berjamaah itu tidak wajib. Salat jamaah makmum berniat makmum wajib, ya kan? Makmum berniat berjamaah itu wajib, ya kan? Sedangkan imam tidak wajib berniat jamaah. Yang menjadi dalil diisyaratkannya sholat berjamaah adalah kitab Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijma para ulama. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Jika engkau berada di lingkungan kaum muslimin, kemudian engkau mendirikan sholat, hendaklah sebagian kaum muslimin mendirikan sholat bersamamu. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan berjamaah pada masa takut dalam firman-Nya faltakum. Ya, faltakum ini maka pada waktu aman lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Faltakum maka dirikanlah. Itu pada waktu aman lebih utama dilakukan berjamaah. Ya kan? Maksudnya lebih baik lah gitu kan, lebih utama dilakukan berjamaah. Berjamaah bagi sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain. Sholat jamaah sholat Jumat, ya kan, hukumnya fardu ain. Adapun bagi selain Jumat terdapat khilaf atau perbedaan pendapat. Nah, kalau selain Jumat itu sholat jamaah terjadi perbedaan pendapat. Kalau sholat Jumat berjamaah hukumnya wajib, tapi kalau selain itu sholat Jumat ini terdapat perbedaan pendapat. Yang sahih menurut Imam Rafi'i adalah sunnah, sementara ada yang mengatakan fardu kifayah, yang mana kaul tersebut dianggap sahih oleh Imam Nawawi. Jadi sini menurut Imam Rafi'i adalah sunnah berjamaah, sholat berjamaah. Sementara ada juga yang mengatakan fardu kifayah, ya, yang mana pendapat tersebut itu dianggap sahih oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah fardu ain. Kaul yang mengatakan fardu ain dianggap sahih oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Fardu ain dianggap itu sahih menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Hujah orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW, salatul jamaati afdalu min salatil fazi bisab'in wa asyrina darajah. Salat jamaah itu adalah lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Riwayat Bukhari Muslim. Dan dari Ibnu Umar. Imam Bukhari meriwayatkan 25 derajat. Ya. 25 derajat menurut Imam Bukhari. Dari riwayat Abu Sa'id, sabda Rasulullah SAW, Abdul itu lebih utama, menunjukkan adanya kebolehan dua hal itu. Seandainya salah satu dari dua hal itu, salat jamaah dan sendirian, dilarang, tentu tidak digunakan sigah lafaz tersebut.
Jadi sini menurut Imam Bukhari meriwayatkan itu 25 derajat dari riwayat Abu Sa'id, gitu kan. Abu Sa'id, sabda Rasulullah SAW itu Abdul atau lebih utama, menunjukkan adanya kebolehan dua hal itu, ya. Seandainya salah satu dari dua hal itu, sholat jamaah dan sendirian, dilarang, tentu tidak digunakan sigah lapas tersebut, ya. Lapas apa? Lapas daripada Abdul, ya. Hujah orang yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah adalah sabda Rasulullah SAW, ma min salasatin fi qaryatin aw badwil la tuqamu fihimus salatu illa stahwaza alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tiap-tiap 3 orang dalam suatu desa atau pelosok desa yang tidak didirikan sholat Jumat di dalamnya, ya, mereka itu pasti dikuasai oleh setan. Jadi tiap-tiap orang nih dalam suatu desa atau pelosok desa tidak didirikan sholat, itu pasti dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, berjamaahlah kamu sekalian, sebab serigala itu akan memangsa kambing yang jauh dari kawan-kawannya. Ibaratkan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Darda. Hujah orang yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu ain adalah dengan banyak hadis. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amros bis sholati fatuqam thumma amaruhu rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'a rijalim ma'ahum hizamum min hatabin ila qaumin la yashhaduna sholata fahriqu alaihim buyutahum binnar. Sungguh aku mempunyai kehendak yang kuat untuk memerintahkan sholat supaya diiqamahkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami para muslimin. Kemudian aku bersama-sama beberapa orang yang membawa longgokan kayu bakar kepada orang-orang yang tidak mendatangi sholat. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan jawaban ulama yang tidak menghukumkan fardu ain bahwasanya Nabi SAW tidak membakar rumah-rumah mereka. Adapun sabda Rasulullah SAW tersebut adalah ditunjukkan terhadap orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang nih, ya kan, tidak mau sholat jamaah, rumahnya dibakar-bakarin oleh Rasulullah, itu maksudnya bagi orang-orang munafik, gitu ya. Masuk dari hadis tadi. Ketahuilah bahwa sholat jamaah itu dapat tercapai dengan mengerjakannya di rumah dengan berjamaah bersama istri atau orang lain, tapi berjamaah di masjid adalah lebih utama. Bahwa sholat jamaah itu bisa dilaksanakan di rumah bersama istri, ya kan? Tapi yang lebih utama adalah sholat jamaahnya di masjid. Apabila terdapat banyak masjid, maka masjid yang banyak jamaahnya itulah yang lebih utama. Ya, banyak masjid nih, ya kan? Jamaah yang paling banyak itulah yang lebih utama. Jadi seandainya terdapat masjid yang hampir yang sedikit jamaahnya, sedangkan di masjid yang jauh terdapat banyak jamaahnya, maka jamaah di masjid yang banyak jamaahnya itu lebih utama, kecuali dua hal, ya kan? Jadi misalkan dari jauh nih, masjid itu walaupun dekat tapi jamnya lebih sedikit, tapi ada masjid yang jauh tapi jamnya lebih banyak, itu lebih utama kita datangin, ya kan? Lebih utama, kecuali dua hal, kan? Jam masjid jauh jamnya banyak, di masjid yang deketan jamnya sedikit, yang lebih utama kita datengin masjid yang jauh yang jamanya lebih banyak, kecuali dua hal. Pertama,
apabila jamaah masjid yang dekat menjadi terkendala atau kosong karena perpindahannya orang banyak ke masjid yang jauh. Itu pertama, kan? Jamaah masjid nih yang dekat menjadi terkendala atau kosong nih jamaahnya karena perpindahannya orang banyak ke masjid yang jauh. Jadi yang dekat pindah ke masjid yang jauh. Yang kedua, apabila imam masjid yang jauh itu adalah seorang yang ahli bid'ah i'tiqadiyah dalam masalah i'tikad, misalnya orang yang mu'tazilah dan lain-lain. Demikian pula apabila imam masjid yang dekat itu seorang yang bermazhab Hanafi, sebab orang yang bermazhab Hanafi itu tidak mengiktikadkannya wajibnya sebagai rukun. Demikian pula orang yang berpegang pada mazhab Maliki dan lainnya, tetapi juga boleh dan sah. Ini yang kedua. Imam yang fasik itu seutama juga dengan imam yang ahli ibadah. Waduh, ini ahli bid'ah maksudnya. Imam yang fasik termasuk imam yang ahli bid'ah. Orang fasik yang paling berat kefasikannya itu orang qadi, ialah qadi yang zalim dan yang menerima suap. Bahkan Abu Ishaq rahimahullah berkata sholat sendirian itu lebih utama daripada menjadi makmum di belakang imam yang bermazhab Hanafi. Ini menurut dari Abu Ishaq. Seandainya makmum masbuk mendapatkan imam sebelum imam itu salam, imam masbuk nih dapatin imam sebelum imam itu salam, maka ia dapat memperoleh padilah jamaah menurut kaul yang sahih, kan? Tetap dia dapat pahala jamaahnya gitu kan, walaupun masbuk. Yang dipastikan oleh jumhur ulama, sebab sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukumus sholata wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'adduha syai'a wa man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah." Apabila salah seorang di antara kamu sekalian datang untuk berjamaah sholat dan kami sedang sujud, maka ikutilah sujudlah kamu sekalian dan jangan kamu hitung sebagai satu rakaat. Dan barang siapa yang mendapatkan ruku imam maka jelaslah ia mendapatkan satu rakaat. Jadi maksudnya apa? Datang ke masjid kita masbuk, ya kan? Kebetulan kedapatan imam lagi sujud, ikutin sujud, ya kan? Allah, niat sholat dulu, habis takbiratul akbar, baru sujud, ikutin imam. Jangan Allah langsung sujud, jangan, tapi takbiratul dulu, ya kan? Sebelumnya sudah dijelaskan. Saya niat sholat apa nih? Allahu akbar, baru sujud, Allahu akbar, gitu. Jangan Allah langsung sujud, gitu. Niat takbiratul ihramnya di mana, gitu kan? Takbiratul ihram dulu, setelah itu baru ikutin imam lagi sujud. Dan itu bukan hitungan satu rakaat. Bukan hitungan satu rakaat ketika imam mendapatkan imam lagi sujud, kita ikutin sujud ketika kita masbuk atau ketinggalan sholatnya. Kalau kita mendapatkan imam beruku, ya kan? Imam beruku nih, kita baru sampai nih, ya kan? Allahu akbar, imam ruku, kita ruku. Itu namanya kita dapat satu rakaat. Kecuali Allahu akbar, imam udah bangun dari rukunya, kita ikutin, kita tidak mendapatkan satu rakaat. Kalau imam baru ruku, kita ikutin ruku, kita dapetin tuh imam ruku, kita ikutin, maka itu kita dapat satu rakaat. Itu perbedaan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan syaratnya yang tidak dianggap lemah. Tetapi dalam syaratnya hadis ini terdapat Yahya bin Abu Salman al-Madani. Imam Bukhari berkata Yahya bin Abu Salman ini adalah
munkar hadisnya. Sementara itu Ibnu Hibban berkata Yahya bin Abu Salman adalah thiqah, artinya dapat dipercaya. Imam Ghazali berkata tidak dapat berjamaah bila mana tidak mendapat satu rakaat, kan? Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Asal Ar-Rawdah bahwasanya pendapat Imam Al-Ghazali tersebut menyendiri lagi dhaif. Nah, Imam Ghazali apa pendapatnya? Tidak dapat berjamaah ya bila mana tidak mendapatkan satu rakaat. Ya. Imam Nawawi ngomong lagi dibantah dalam kitab Ar-Rawdah. Pendapat Imam Nawawi tersebut adalah dhaif menurut Imam Nawawi. Aku berkata, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu dipastikan oleh Al-Furani. Dan Syekh Al-Jili menukil apa yang menjadi arti perkataan Imam Ghazali itu daripada kaum Marwazi dan dinukil oleh Qadi Al-Qadi Husain dari sebagian besar ulama mazhab Syafi'i. Tetapi Al-Furani mengatakan dalam bab lain, seandainya ada banyak orang yang memasuki masjid lalu mereka mendapatkan imam dalam keadaan duduk yang akhir, maka yang disunahkan hendaknya mereka itu bermakmum kepada imam itu, sebab jamaah itu merupakan fadilah yang telah dikukuhkan. Oleh karena itu janganlah meninggalkan menjadi makmum yang kemudian membuat jamaah sholat yang kedua, sebab jamaah yang kedua adalah fadilah yang diragukan adanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau imamnya mendapatkan duduk ya akhir, kita ikutin duduk akhir gitu kan, ketika kita masbuk sholat gitu kan, karena kita ikutin imam gitu. Imam lagi sujud, kita ikutin sujud ketika ketika lagi masbuk. Kalau insyaallah akbar ya kita ikutin dia lagi sujud imam. Cuman nggak dapat satu rakaat itu aja. Kecuali tadi yang sudah dijelaskan, kita kedapatan imam lagi ruku, kita ikutin ruku, itu baru dapat satu rakaat. Tapi kalau imam udah bangun dari rukunya, ada istidal, udah bangun dari rukunya, kita nggak dapetin tuh satu rakaat, berarti sholatnya kita masbuk, cuman kita nggak dapetin satu rakaat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat al-fakir dan umumnya para ikhwafillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ada konten berikutnya, dan apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan mohon diluruskan para asatiz. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.